Rekor Persib tak terkalahkan patah oleh Persik Kediri pada pekan ke-22 Liga 1 Indonesia. Bojan akui kekalahan Persib dan komentari pertandingan usai kalah dari Persik Kediri 2-0. Beberapa faktor kekalahan Persib melawan Persik Kediri. Kevin Ray Mendoza dapat pujian bobotoh dengan beberapa penyelamatan yang dilakukannya. Namun Persib harus menerima kekalahan. Selengkapnya di Bola Go Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bola Goers yang selalu mendukung channel kami. Dukung terus channel Bola Go Indonesia dengan cara like dan subscribe, serta berikan tanggapanmu di kolom komentar. Pekan ke-22 mempertemukan antara Persib Bandung melawan Persik Kediri yang berlangsung di Stadion GBLA Bandung pada Minggu 10 Desember 2023. Dalam pertandingan tersebut, skuad Maung Bandung terbilang tampil dengan amunisi penuh. Terlepas dari adanya satu pemain yang absen yaitu Deddy Kusnandar, namun Persib memilih memainkan trio pemain tengah mereka yang diisi oleh Beckham Putra, Mark Locke, dan Ezra Walian. Sejak menit awal pertandingan, Persib berusaha bermain menekan, namun sejumlah peluang belum bisa didapatkan. Hingga usai babak pertama, skor masih berakhir kacamata. Bukan tanpa perlawanan, Persik Kediri yang diisi oleh para pemain yang tak kalah hebat mencoba menekan melalui aksi dari Renan Silva dan Ze Valente. Namun di babak kedua, beberapa kesalahan terjadi yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran di kotak penalti. Barulah Renan Silva menuntaskan hadiah tendangan penalti dengan baik dan merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Persik Kediri. Beberapa menit berselang, Persik Kediri menambah jumlah keunggulan dengan sebuah tendangan bebas yang sukses dilesakkan oleh Anderson Nascimento di menit ke-59. Dengan ketertinggalan 2 gol, Persib mengganti beberapa pemainnya. Ezra Walian, Febri Haryadi, dan Beckham Putra pun digantikan di babak kedua. Dengan adanya beberapa pemain yang masuk, membuat tensi penyerangan Persib semakin bertambah. Namun sampai saat itu tidak ada peluang berarti yang tercipta di babak kedua, sehingga skor tetap bertahan 2-0 untuk Persik Kediri. Dengan kekalahan ini, Persik Kediri berhasil mematahkan rekor 14 laga tak terkalahkan dari Persib. Bukan hanya rekor yang pecah, namun sejumlah catatan bermunculan. 2 kali Persib main di kandang dirasa tidak menampilkan penampilan yang terbaik. Setelah sebelumnya tertahan oleh Arema, kini Persib harus menerima kekalahan dari Persik Kediri. Dari hasil ini pun beberapa spekulasi bermunculan bahwa kehilangan Levi Madinda dan Freds Butuan cukup berdampak banyak dalam kolektivitas bermain Persib. Pasalnya sampai pertandingan keduanya, pemain anyar Stefano Beltrame belum terlalu maksimal di lapangan. Ini bukan berarti ia tidak memiliki kualitas yang baik. Namun adaptasi permainannya dengan kultur Liga Indonesia memang membutuhkan waktu. Koneksi 2 pemain depan David Da Silva dan Ciro Alves pun pada pertandingan itu tidak nampak terlihat. Beberapa usaha untuk menusuk ke pertahanan lawan selalu kandas di area luar kotak penalti, sehingga tidak terlalu banyak kesempatan untuk mencetak gol. Tercatat hanya beberapa tusukan yang sedikit mengancam gawang Persik Kediri. Hal ini pun yang menjadi konsentrasi evaluasi untuk Bojan Hodak selaku pelatih. Hodak mengomentari pertandingan saat jumpa pers usai pertandingan. Menurutnya ini bukan hasil yang diharapkan. Tentu dengan rentetan catatan tak terkalahkan Persib, ia mengaku tak senang atas kekalahan ini. Selain itu, Hodak juga mengakui bahwa David Da Silva dan kawan-kawan tidak bermain bagus pada saat itu. Ia mengungkapkan bahwa timnya memang tak pantas menang, namun tak pantas juga untuk kalah. Ia juga menuturkan bahwa lini tengah Persib tidak berjalan dengan baik.
Hal itu pula yang mengakibatkan 2 gol dari Persik karena kelengahan lini tengah yang memberikan 2 peluang gol tersebut. Hodak juga menambahkan bahwa permasalahan lainnya dalam pertandingan malam itu adalah kurangnya penyelesaian akhir dari para pemain depan. Hal ini pun yang akhirnya menjadi bahan evaluasi ke depannya. Ia menilai bahwa timnya harus memperbaiki semuanya sebelum pertandingan selanjutnya. Hodak juga terlihat kecewa dengan hasil yang diraih oleh tim. Terlebih, pertandingan melawan Persik adalah pertandingan yang sangat penting. Itu adalah momentum Persib untuk meraih poin kembali dalam perebutan posisi kedua yang sudah diambil oleh Bali United. Selain kekecewaan dari kalahnya melawan Persik Kediri, beberapa faktor lain yang mengakibatkan Persib dikalahkan oleh Persik adalah kurangnya koordinasi lini tengah Persib yang menyebabkan aliran bola untuk penyerang tidak berjalan lancar. Terlihat memang di babak pertama Persib sangat kesulitan untuk menciptakan peluang. Bahkan memberikan umpan pun terbilang cukup jarang. 3 pemain tengah Persib saat itu, Beckham Putra, Mark Klok, dan Ezra Walian cukup kebingungan untuk membangun skema serangan. Terlebih 2 sayap Persib pada saat itu belum bisa membangun peluang dari lini sayap Persib. Hal itulah yang membuat David Da Silva dan Ciro Alves sulit untuk menerobos pertahanan lawan. Di babak kedua pun Persib masih cukup kesulitan meskipun beberapa peluang berhasil diciptakan. Namun tak ada satupun tusukan yang mengancam gawang Persik Kediri. Stefano Beltrame yang masuk di babak kedua pun belum bisa memberikan kontribusi yang kuat untuk penyerangan Persib. Lantas, ada apakah dengan skema permainan Persib? Menurut kami, pada pertandingan melawan Persik Kediri, Persib bukan hanya kehilangan jenderal lapangan tengah, namun skema permainan yang dibangun dari lini belakang pun masih tersendat. Itu dikarenakan Persib tidak memiliki gelandang kreatif yang sebelumnya dipegang oleh Levi Madinda. Bukan bermaksud untuk membandingkan, namun jika dilihat ke belakang, Levi Madinda selalu bermain menjemput bola dari lini belakang hingga lini tengah, sehingga bisa dengan mudah menyalurkan bola ke para pemain depan. Selain itu, kehilangan game changer seperti Freds Butuan pun cukup berdampak. Pasalnya dengan determinasi yang dimiliki Freds, tidak jarang Persib bisa memberikan tusukan dari lini sayap ketika lini tengah mengalami deadlock. Namun itulah pertandingan, sudah sangat wajar jika dalam pertandingan ada masa menang dan kalah. Semua hal dapat terjadi di lapangan. Dari pertandingan tadi malam menyisakan beberapa momen yang menjadi ingatan bobotoh, yaitu penampilan Kevin Mendoza yang cukup baik di bawah Mister Gawang. Kevin bisa dibilang sukses menjawab kepercayaan pelatih dengan beberapa save yang ditampilkannya. Meskipun gawangnya harus kebobolan 2 gol, namun penampilan Kevin malam itu tidaklah buruk. Ia berhasil menahan beberapa peluang yang datang ke gawang Persib. Sontak aksinya ini dipuji oleh sejumlah bobotoh. Terlihat dalam kolom komentar di Instagram Persib Bandung, sejumlah bobotoh turut memberikan apresiasi terhadap Kevin dalam pertandingan tadi malam. Bagaimana Bola Goers? Berikan tanggapanmu mengenai pertandingan Persib melawan Persik Kediri tadi malam. Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Itulah berita sepak bola untuk hari ini. Terima kasih untuk Bola Goers yang selalu setia terhadap channel ini. Dukung terus channel kami dengan cara like serta berikan tanggapanmu di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan berita sepak bola lainnya. Salam Bola Go Indonesia.